Pak. Ibu. Mewakili Pak Dirjen Kebudayaan, Pak. Oh, Dirjen Pak. Kenalkan, ajar ya. Bu, ya. Udah buruan begini. Yang tadinya 18 sekarang jadi 20. Loh iya, ini kan yang kita jadi juga barang ini. Jadi juga nih barang apa nih? Biar bersih seperti ini. Jangan ada bagus. Apalagi dok, ini masalah dok. Kita aku lihat dari situ juga ada ini kan? Ada ini penjelasan dari pengabaran. Oke. Apa lagi? Lama yang terlalu dekat ya nanti begini juga. Sini. Udah terpisah. Lagi kita ada ini juga pegang. Jadi satu yang menjadi concern adalah adanya ketentuan KTP untuk zona 1 itu KTP 50%, untuk zona 2 itu 4%. Nah sekarang itu KTP-nya 8%. Ini beberapa poin yang Jadi ini yang menurut Anda mesti dihilangin ya? Iya. Ya. Ini yang prioritas. Kita di mana sekarang? Kita di mana sekarang? Kita di sini. Sini kan ini kan ininya pasti di sini Pak. Oh, iya, jadi situ. Jadi berarti depan sana kita ya? Iya. Sana. Ya. Sini Pak, itu Pak. Hah? Itu semuanya Oh, yang Pak. sana itu? Iya. Oh, oke. Harus direlokasi. Iya ya. Konteksnya relokasi ke lapangan tujuan yang kita sudah berapa kali kita rapatkan. Karena kalau ini kita lakukan, ini mengurangi 4%. Ini dari 8% bisa jadi sekitar. Wow, dampaknya besar ya. Itu PUPR gimana? PUPR nggak Ya, nih? ada Pak, nanti PUPR ada siapa? Gimana nih PUPR? iya Bapak, izin melaporkan kalau ya tujuan pada prinsipnya kan kami itu menunggu Oh iya. IR. Heritage Impact Assessment dari Kemendikbud Pak. Oh, Dikbud mana Dikbud? Ya, Pak. Siap. Gimana itu? Ya. Sekarang sudah ada di Dirjen Kebudayaan, tengah menyerahkan ke Dirjen Kelautan dan Perikanan. Oh, jadi sudah kalian Siap, sudah Pak. mendanu. Kalau gitu nggak ada masalah deh. Apa itu boleh? Tahu bikin hari Senin, Selasa, kita rapatnya jadi menteri apa, pendidikan, PUPR, terus Pak Gubernur. Ya udah kita pada malam, Hah? Pariwisata ya, 4 ya. Ya. Zoom aja, biar selesai. Agendanya satu aja tadi mengenai. Ya 10 menit rapat selesai. Pak Gubernur, sini. Baru jendak udah ya. Kalau 3 rumahnya Pak Martian Selamat datang kepada Menteri Koordinator Bidang Pendidikan dan Investasi Republik Indonesia yang mempersembahkan co-working gallery yang berisi update proyek PT PLN yang nanti akan disampaikan oleh Direktur Bisnis Regional Jawa, Pemuda dan Bagi oleh Bapak Haryanto WS. Halo Mas Ali. Mohon izin menjelaskan sedikit Pak tentang yang akan diresmikan oleh Bapak hari ini. Jadi sesuai dengan amanah Perpres nomor 55 tahun 2019, PLN terus melakukan mengembangkan ekosistem mobil listrik Pak. Ada stasiun pengisian kendaraan umum (SPKLU), ada stasiun penukaran baterai Pak. Kemudian ada penukaran baterai dia. ada Pak. Oh, oke. Jadi swap Pak, baterai swap. Ya. Kemudian ada home charging untuk yang di Lagi rumah. sekarang mau trendy nih. Iya. Jadi baterainya jadi swap ya. Kemudian ada aplikasinya New PLN Mobile. Nah khusus untuk home charging Pak, ini yang kami harapkan sebetulnya nanti akan menjadi dominasi karena Kalian oversupply ya. ya Pak. Kemudian ini diskonnya juga besar Pak. Untuk listriknya diskonnya di rumah itu 30% Pak. Jadi Pak Dharma udah jelasin Iya. daripada nggak
dia bayar take and pay. Iya, baik Pak. Kemudian untuk kawasan wisata Pak, kami laporkan saat ini sudah 5 lokasi kami pasang. Di Prambanan sudah, di Borobudur yang hari ini diresmikan Bapak, Labuan Bajo sudah, Bali sudah ini, kemudian Lombok, Bali termasuk dalam rangka G20 Pak. Ya Pak. Kemudian yang nanti Oktober adalah kami Danau Toba, Likupang dan Mandalika. Sudah Pak. Nah kemudian sebaran SPKLU ini yang di Indonesia saat ini sudah 129. Kami cita-citanya lah kalau masyarakat menggunakan mobil listrik dari Aceh sampai Papua sudah tidak khawatir tidak ada SPKLU Pak. Kemudian untuk Pak Gubernur di Jawa Tengah saat ini ada 12 unit Pak di 10 lokasi khususnya di jalur jalan tol, sehingga diharapkan masyarakat yang dari Jakarta sampai Bali sudah bisa naik mobil listrik tanpa takut tidak ada charging. Sudah Pak. Demikian Pak, Pak Menko kami laporkan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Gubernur Jawa Tengah, Pak Ganjar Pranowo, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Pak Tiko, saya hormati juga Kepala LKPP Pak Anas, Pak Bupati Magelang, dan semua hadirin yang berbahagia. Kita ucapkan selamat atas peresmian Borobudur sebagai destinasi ramah lingkungan dan berkelanjutan. Saya sampaikan apresiasi terhadap kerja keras tim membuat ini jadi. Jadi saya minta kalau boleh Inka tadi mana Inka? Pak Dirut Inka, biasanya jangan satu lah, tambah kalau tidak 4 atau 5 di sini biar dia budaya. Jadi karena kita mau serius untuk tadi make EV, electric vehicle, mobil listrik, bus listrik. Dan juga saya minta nanti kepada Hyundai mobilnya ditambah di sini lagi. Kalau sepeda motor tadi Grab, Pak Rizky udah paten itu, udah bikin ini. Jadi kalau boleh nanti semua Pak CEO-nya kawasan nggak boleh lagi bertahap nanti pakai mobil motor dan mobil fosil. Jadi kalau bisa ditargetkan dalam akhir tahun ini sehingga tahun depan sudah mulai bersih ini dari mobil fosil. Dan kita ingin kawasan Borobudur ini menjadi kawasan green. Nah, jadi kita tadi dengan rapat pada teman-teman sekalian, hadirin, ada media di sini, kita target ini Borobudur akan selesai semua penataannya 2024. Jadi nanti sudah akan cantik, Presiden sudah merintahkan itu. Dan tadi budget yang terakhir kita tadi usulkan untuk di sini tadi 6,8 triliun untuk penataan ini semua. Jadi masalah tanah kita beresin, masalah penempatan kita beresin, masalah lampu, kabel tidak boleh ada lagi di atas dan sebagainya. Dan ini saya pikir hal yang harus kita lakukan karena sekarang Indonesia itu salah satu negara yang leading dalam masalah-masalah energi hijau ini. Nah, saya berharap kita semua untuk juga bekerja sama mendukung ini. Dan ini juga dalam konteks G20 yang kita sebagai tuan rumah yang akan dilakukan nanti bulan November tahun ini di Bali 15-16. Tapi sebelum itu pun sudah banyak pertemuan-pertemuan di sekitar ini dalam konteks G20. Nah, oleh karena itu masalah kebersihan tadi, masalah ramah lingkungan tadi, itu perlu menjadi perhatian kita. Nah, hari ini tadi kita akan resmikan ini, dan saya ucapkan selamat tadi kepada PLN yang sudah Pak Dirjen sini ada tadi, Pak Rida, Pak Dadan ada di sini, yang mereka yang punya kerjaan ini semua, dan juga perkawasan. Pada Odo ini yang paling banyak kerja keras. Berdiri dulu kamu dong. Odo berdiri biar kelihatan mukanya. Ini orang kita import dari mana? Ini deputi saya
yang banyak bekerja sekali mau mengolah para wisata ini. Jadi ini adalah kerjasama tim. Jadi saya ingin pada teman-teman sekalian, kalau kita berlakukan kerjasama secara bersama-sama, tidak ada masalah yang tidak bisa kita selesaikan. Dan secara khusus saya terima kasih pada Gubernur dan Pak Bupati Jenderal yang sudah membantu ini. Tadi masalah sampah kita lihat, ada 2 tempat sampah yang tadi di sini, tadi Pak Bupati dengan Pak Gubernur dan tadi BPKP di sini udah bicara, dan teknologi kita harap nanti ini harus selesai mulai kerjaan sampah ini. Jadi tahun depan tidak boleh lagi ada sampah menumpuk yang ada di 2 tempat tadi yang kami lihat, satu diantaranya. Dan saya juga berharap semua masyarakat kita harus saling dukung. Jadi Borobudur tidak bisa lagi nanti semua orang naik ke atas karena itu sudah mulai tenggelam. Jadi akan dibatasi 1.200 orang per hari jumlah orang yang naik, dan kemudian nanti orang asing harus bayar berapa, orang Indonesia harus bayar berapa, dan anak sekolah diberikan kuota 25% setiap hari, dan dia hanya bayar tadi kira-kira Rp5.000. Dan saya juga terima kasih kepada Kementerian BUMN, kerjasama dari Kementerian SDM. Kita semua rame-rame menyelesaikan ini, insya Allah ini akan semua baik. Dan saya berharap sekali lagi dengan peran Gubernur yang menurut saya canggih di sini dengan Pak Bupati, kita tidak akan ada yang tidak bisa kita selesaikan. Jadi harus selesai 2024, tidak ada alasan tidak selesai, sehingga siapapun nanti yang akan pemimpin negeri ini sudah menerima Borobudur dan 5 turis destinasi yang diterapkan Presiden itu betul-betul terpadu dan bisa dinikmati oleh banyak orang. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita beri tepuk tangan. Kita ucapkan selamat secara resmi SPKLU PLN sudah dibuka, kemudian dan juga Borobudur sebagai destinasi yang berkualitas dan juga berkelanjutan. Dan selanjutnya kami mohon untuk Bapak Menko menandatangani 2 prasasti. Yang pertama prasasti peresmian SPKLU di Candi Borobudur, dan yang kedua adalah SPKLU yang berada di Candi Prambanan. Jadi dua-duanya sekaligus ditandatangani pada hari ini, 4 Juni 2022. Baik, prasasti pertama sudah ditandatangani, selanjutnya prasasti masih peresmian SPKLU PLN yang berada di area Candi Prambanan. Baik, terima kasih. Dan selanjutnya Bapak Menko akan dijelaskan simulasi charging mobil listrik yang akan dijelaskan oleh Direktur Regional dari PT PLN. Silakan. Ini monggo Pak Menteri untuk bisa mencoba charging. Pak, madep sini Pak. Oh, ini langsung ini ya? Gambarnya ya? Berapa lama ini? Ini untuk 2 jam ini adalah fast charging, Pak. Kalau yang di Bali Ultra itu 30 menit, Pak. Ini di Bali Presiden. Sambil pegang itu ngadep ke sana, Pak. Sambil pegang ini, Pak. Nah, Pak Dirut, ini ada masalah. Ah, itu Pak. Mohon maaf, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kami rapat mengenai Borobudur. Ada 5 tourist destination, super destination ini. Tadi salah satu Borobudur. Jadi Borobudur kita cek lagi progresnya 1,5 tahun terakhir ini, karena kemarin ada COVID, ada sedikit penundaan. Tapi saya kira Anda sudah lihat tadi luar biasa progresnya. Jadi saya kira Pak Gubernur, Pak Bupati sudah memberikan kontribusi yang sangat baik dalam pembangunan penataan kembali Borobudur. Tadi kita mau kawasan Borobudur ini betul-betul kawasan yang nanti green. Tadi Pak Tiko sebagai Wakil Menteri BUMN sudah juga menata dengan semua kendaraan-kendaraan yang kita sudah tadi ekspos di sini, baik sepeda motor, mobil, bus, itu adalah EV. Dan kita berharap tahun depan itu mungkin sudah lebih banyak lagi yang pakai EV, dan kita berharap di Borobudur ini khusus tahun depan itu sudah tidak ada lagi mungkin mobil kendaraan fosil, semua sudah pakai green. Nah tadi mengenai Borobudur kita ada putuskan juga
akan membatasi orang naik hanya 1.200 per hari. Dari 1.200 per hari itu kalau orang asing kita kasih $100, kalau yang dalam negeri kita kasih tadi 700.000. Kemudian anak sekolah tadi ada yang ngusulin 50.000, tapi kita putuskan tadi Rp5.000 karena biar anak sekolah itu 25% dari jumlah itu anak-anak sekolah kita bisa juga menikmati sana. Tapi kenapa kita lakukan itu? Karena rekomendasi dari UNESCO dan juga banyak pakar sudah terjadi penurunan Borobudur dan kemudian haus dari material. Yang lain-lain saya kira sudah tadi kita tata soal pasar, kita akan selesaikan soal sampah. Tadi ada 2 tempat dengan Pak Gubernur dan Pak Bupati kita lihat, kita harap itu sudah mulai nanti construction bulan tahun ini. Jadi nanti bulan Oktober kami akan lihat lagi progresnya sama seperti yang di Bali. Jadi kita tidak pakai waste to energy, kita pakai nanti ada pilihan RDF atau TSPT 3S. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Silakan, ada pertanyaan. Mungkin bisa dijelaskan apakah itu perlu konsep Ya, khusus untuk sini nanti betul-betul soal tanah, soal bangunan segala macam tadi. Jadi sudah ada breakdown-nya, nanti Anda bisa tanya. Apakah dengan jumlah pengunjung ini tidak berpengaruh pada jumlah kunjungan wisatawan di Borobudur sebagai sumber? Tidak, karena akan dibuat nanti menarik sekali. Sekarang kan Anda kalau jalan di boulevardnya kan menarik ya. Dan kalau Anda mau naik ke atas ya online, daftar. Nanti bisa dapat, karena sekarang di semua sudah jadi. Kita nanti mungkin linkkan kepada Peduli Lindungi biar bisa naiknya ke atas. Jadi mendidik masyarakat kita lebih disiplin, tetapi membuat juga kawasan ini menjadi ramah. Diberlakukan mulai kapan, Pak? Ya ini lagi, saya kira lagi digodok mungkin dalam 1 bulan ke depan. Pak, kalau untuk clean tourism sendiri yang Bapak bilang tadi, selain SPKLU, apa percepatan yang akan dilakukan? Terus untuk EV vehicle yang digunakan untuk di pariwisata akan dikembangkan berapa unit minimal? Ada kalau sini gitu, kalau kamu lihat sekarang EV-nya buatan dalam negeri semua. Jadi busnya buatan dalam negeri, buatan Inka, buatan siapa aja. Sepeda motor, tadi ada sepeda motor listrik yang di-convert jadi sepeda motor fosil jadi sepeda motor listrik. Dan ada yang buatan dalam negeri. Dan ternyata bangsa kita bisa buat, itu semua TKDN. Jadi kita juga harus dorong itu. Ya ada masih kurang-kurang sedikit, nggak apa-apa, tapi sambil jalan akan terus kita perbaiki. Ya. Beberapa waktu lalu kan Bapak juga sempat bertemu dengan Elon Musk ya Pak? Ya. Ini juga masih berkaitan dengan kendaraan listrik. Nah sejauh ini bagaimana sih Pak kelanjutannya dari... Ya memang ada pertanyaan apakah Elon Musk sudah investasi di Thailand. Yang betul dia buka agen. Ya, sama di Indonesia juga dia membuka agen. Kalau Elon Musk sekarang negosiasi kami itu mengenai lithium baterai. Lithium baterai ini saya kira sudah sangat maju. Mereka akan datang lagi untuk datang kemari. Mengenai mobil, itu juga sekarang sedang negosiasi. Tapi ingin saya katakan sama Anda, kalau Anda mau dapat mobil end-to-end green energy, tempat yang terbaik itu Indonesia. Apa ini jadi? Ya kita lihat. Terus kemudian juga mengenai Starlink. Starlink juga mereka akan masuk di Indonesia Timur dan Indonesia. Itu akan membuat cost juga rendah dan itu akan membantu masalah kemiskinan, karena data-data dari daerah terpencil dengan Starlink itu bisa dapat. Kemarin Presiden juga berbicara per telepon cukup lama dengan Elon Musk dan saya diinfo juga. Kemudian mengenai semiconductor juga mereka berminat untuk masuk di sini. Kenapa mereka pengen semua banyak kemarin? Karena kita punya potensial energi terbarukan itu 437 gigawatt. Itu angka yang di negara lain mungkin tidak ada. Nah banyak yang tidak sadar ini. Jadi keadaan ekonomi kita sekarang sangat baik sehingga mereka tertarik. Pak, kalau untuk yang proyek yang di Kaltara yang ditawarkan ke Elon Musk itu semua terbuka, dia boleh pilih di sana, boleh dia pilih di sini. Karena di sini tadi Pak Dirjen Listrik kita beritahu di Ijen tadi ya. Ijen itu bisa Dieng itu bisa sampai mungkin 500 sampai 1000 megawatt geothermal. Nah itu kita bisa tarik nanti kemana? Ke Batang. Nah di Batang bisa kita bikin nanti industri semiconductor, bisa juga mobil, bisa motor yang green. Di juga Kaltara sama. Kaltara itu memang agak lebih lambat karena dia membangun hydropower. Kalau di sini kan sudah jadi bisa saja dia kemarin.
Sejauh ini selain Elon lagi untuk pengembangan EBT di Indonesia siapa aja? Ya Bung? sudah Ford ini malah lebih maju. Jadi mobil Ford ini tadi malam masih diskusi dengan deputi saya. Mereka akan datang kemari untuk lihat karena semua sekarang ini dunia ini lihat mana yang mereka bisa end to end dapat dan produknya green dan costnya murah. Kita costnya murah. Kita listrik itu 5 sen per kilowatt hour. Akan ada regulasi atau kebijakan yang bisa mendukung itu nggak dari pemerintah? Pak Tiko nih yang sudah melakukan semua. Jadi tidak ada masalah. Kita bikin orang investasi yang nyaman di Indonesia dan sekarang kita juga bagus. Nah, saya ingin garis bawahi mengenai utang. Ya supaya jangan itu dibikin berita-berita hoax. Utang kita betul 7.000 triliun. Tapi itu 41% dari PDB, roughly. Tapi itu utang yang produktif. Negara-negara lain dunia sekarang ini akibat Covid ini ada utang 100% PDB atau lebih. Ya. Jadi kita tidak ada masalah. Jadi kalau ada orang yang bicara soal itu nggak ngerti aja. Ya. Ada lagi? Oke. Kalau nggak ada, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari Selasa, Pak. Pak. Waduh. Mantap. Ya. 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 Terima kasih. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih. Pak Tiko, makasih ya. Tangannya senyum tumbuh, Mas. Nggak boleh mendahului lagi, Pak. Ya, tidak ada yang mudah. Oke, thank you. Pak, aku pamit dulu ya. Pak Paras. Terima kasih, Lewat opsi itu loh, Pak. Jalannya mulai payu toh. Karena mulai dibuka toh. Mulai dibuka toh. Hati-hati ya. Pon dadi anu vaksin. Selalu ya Pak Ganjar ya, selalu ya. Pak Menko Marinvest memastikan semua pekerjaan yang ada di Borobudur ini beres. PR dari Provinsi Jawa Tengah yang menjadi catatan penting adalah penyelesaian soal sampah, dan kami senang tadi semuanya komitmen, ya, kabupaten komitmen membereskan soal tanah, teknologinya dicari, pilihannya mungkin RDF yang akan lebih baik, terus kemudian off-takernya dicarikan, ada beberapa pabrik semen di Jawa Tengah, kita akan fasilitasi. Izin-izin dari provinsi kita udah siapkan, kita percepat. Tapi ada tempat sampah yang memang mesti kita siapkan. Tadi dengan Kementerian LHK udah dibantu sharing lahan. Ada yang dari dalam kawasan, ada yang dari luar, dan nanti kita akan bereskan. Mudah-mudahan Senin besok mereka sudah bisa rapat semuanya. Yang kedua terkait dengan semua yang berkait dengan HIA, ini kaitannya dengan UNESCO, maka pembangunannya mesti tertata rapi. Kalau sudah dari Dinas Kebudayaan, Dirjen Kebudayaan, Kementerian Pendidikan sudah selesai, segera kita harapkan dilimpahkan ke PUPR agar bisa kita kerjakan dengan cepat. Kalau itu semua bisa selesai, insya Allah ini akan cepat. Tugas saya, Pak Bupati, TWC, berikutnya ya, dan pemangku kepentingan sekitar Borobudur adalah meng-create event. Maka kami menyiapkan umpama besok Borobudur Marathon. Tadi masukan dari Pak Menko bagus. Mas, Borobudur Marathonnya tambahi dong dengan isu green. Ya, green energy, terus kemudian kondisi semua yang ada di sini yang serba orientasi lingkungan, mudah-mudahan bisa menjadi kampanye. Dan perhatian semuanya tadi transportasi massal yang ada di dalam. Kalau kita semangat, bisa nggak ya mulai tahun depan kita yang masuk di sekitar kawasan Borobudur semua sudah dengan kendaraan listrik. Mungkin yang belum listrik taruh di luar. Maka tadi PT Inka sudah memberikan contoh yang cukup bagus ya. Ada ojek online juga sudah memberikan contoh bagus. Nah, tinggal nanti siapa yang mengelola. Tadi kita pikir apakah dari pemerintah, dari pusat maupun daerah, atau kita berikan unit bisnis untuk bisa mengelola itu. Sehingga betul-betul yang ada di sini itu menggunakan energi hijau. Ya, oke, makasih. Laris ya. Pun mulai rame. Tak donga iki rezekine akeh. Sabar ya. Donga. Ya.